Haleluya, puji Tuhan. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas segala berkat pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Tiba saat ini kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, dan biarlah firman Allah ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari di kesempatan saat ini, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Mari buka hati saudara, biarlah firman Allah ini menjadi berkat bagi kita semua. Firman Allah pada kesempatan saat ini, saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman Allah berkata demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Firman Allah pada saat ini berbicara tentang bertahan di dalam Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-24 dan pasal yang ke-25, itu berbicara tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Di ayat yang ketiga, di pasal yang ke-24, ada pertanyaan daripada murid-murid Yesus kepada Yesus tentang bagaimana kedatangannya dan bagaimana kesudahan daripada zaman ini. Nah, saudara-saudara, kemudian di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12, di situ Yesus memberikan satu penjelasan kepada murid-murid tentang bagaimana tanda kedatangan Dia kedua kali dan bagaimana tanda kesudahan dunia. Akan ada terjadi peristiwa-peristiwa yang Yesus jelaskan bahwa peristiwa-peristiwa ini akan mendahului sebelum Dia datang kedua kali. Ada deru perang, bangsa melawan bangsa, ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat, ada kedurhakaan semakin bertambah, dan kasih orang semakin dingin. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-13, Yesus katakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kata bertahan di dalam bahasa Yunani memakai kata hupomeno. Di dalam bahasa Inggris, to remain artinya tinggal tetap. Dan juga diterjemahkan juga to tarry behind, tinggal di bawah. Nah, secara umum artinya bahwa hupomeno ini tinggal tetap, tinggal di bawah. Hupomeno secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk bertahan pada posisi melampaui batas waktu yang diharapkan. Bukan sekedar bertahan, tetapi di dalamnya mengandung ketabahan dan ketekunan. Bertahan sama dengan kita mempunyai ketenangan dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang kacau. Nah, saudara-saudara, kata tinggal di bawah
Artinya kita tinggal di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, itu kata bertahan, saudara-saudara. Dan dalam pengertiannya ada 3 hal pengertian kata bertahan. Nah, yang pertama, berdiri teguh dan tidak bergeser pada posisi. Tuhan mau supaya kita tetap teguh. Tuhan mau supaya kita tidak tergoncangkan oleh keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau kita tetap tinggal dalam posisi beriman kepada Tuhan. Tinggal teguh di dalam Tuhan. Kegoncangan yang akan terjadi hari-hari ini, jelas Yesus sudah katakan di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12 di dalam Injil Matius. Ada kegoncangan ekonomi, ada kegoncangan politik, ada kegoncangan iman, bahkan kasih kepada Tuhan. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-23. Kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita bertahan. Kita tetap teguh, tidak bergeser pada posisi. Kemudian yang kedua, pengertian dari kata bertahan adalah tidak mundur. Ikut Tuhan, jangan mundur. Mari kita tetap maju di dalam Tuhan. Jangan karena masalah hidup kita mundur. Jangan karena kita sakit hati kita mundur. Jangan karena kita kecewa kita mundur. Kita kecewa kepada sesama, kita kecewa kepada hamba Tuhan, kita mundur. Kita harus tetap maju di dalam Tuhan. Bertahan, kita tidak mau mundur. Kemudian yang ketiga adalah tetap setia. Kesetiaan kita kepada Tuhan harus konsisten, terus menerus. Hari ini kita setia, besok kita setia, sampai selama-lamanya kita mau setia di dalam Tuhan. Setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, setia kepada pasangan hidup saudara, setia melakukan firman Allah. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita melihat dalam situasi apa kita bertahan. Pertama, firman Allah mencatat dalam bertahan dalam pencobaan. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12, firman Allah berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus bertahan dalam pencobaan. Nah, Yakobus katakan tadi, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Yesus tahu bahwa di dalam dunia ini ada banyak sekali pencobaan. Makanya Yesus berdoa dalam doa Bapa kami. Dia berdoa berkata demikian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada hal yang jahat. Tuhan tahu bahwa di dalam dunia ini ada banyak sekali pencobaan. Bukankah Yesus pernah dicobai? Nah, saudara-saudara, pencobaan menggiring kita untuk kita berbuat dosa. Makanya Yakobus katakan, bertahan supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak lemah. Apa yang menguatkan kita untuk kita bertahan adalah kasih Kristus. Milikilah kasih itu, kasih yang mampu membuat kita bertahan menghadapi segala tantangan, menghadapi pencobaan di muka dunia ini, saudara-saudara. Kasih yang menguatkan kita. Milikilah kasih Kristus, karena kasih itu yang memampukan kita menghadapi segala tantangan. Nah, kita bertahan dalam pencobaan ini, saudara-saudara. Karena Yakobus katakan bahwa ketika kita bertahan, kita akan memperoleh mahkota. Ketika kita sudah tahan uji, kita akan memperoleh mahkota. Ini yang pertama, saudara-saudara. Dalam situasi apa kita bertahan? Bertahan dalam pencobaan. Kemudian yang kedua, bertahan dalam iman. Mari kita lihat Yudas
pasal 1 ayat yang ketiga. Yudas 1 ayat yang ketiga, firman Allah berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas katakan kita harus mempertahankan iman. Kita harus bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara sementara diuji iman kita kepada Tuhan. Mari kita mau tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan. Nah, untuk bertahan dalam iman kita perlu doa. Kita perlu penyembahan kita kepada Tuhan. Kita butuh Roh Kudus yang memimpin kita. Kita butuh firman Allah ini. Bertahan dalam iman kepada Tuhan, kita harus juga bertahan dalam didikannya Tuhan. Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Lewat apa saudara-saudara? Lewat pendisiplinannya Tuhan yang Tuhan kerjakan kepada kita. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Tujuannya untuk kita supaya kudus di hadapan Tuhan. Ketika saudara-saudara hari-hari ini sedang ada dalam pendisiplinannya iman kepada Tuhan, mari kita mau tetap bertahan. Kita tetap teguh di dalam Tuhan, karena kita percaya Allah membentuk kita untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus. Iman kita akan terus diuji supaya kita memiliki karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, firman Allah berbunyi demikian. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Allah. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara, hari-hari ini mungkin iman kita sedang dilatih. Tujuannya adalah untuk supaya kita kudus, untuk supaya kita memperoleh buah yang baik, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bertahanlah dalam iman kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita mau bertahan di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah bertahan dalam penderitaan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20 katakan bahwa ketika kita bertahan dalam penderitaan adalah kasih karunia daripada Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-20, firman Allah berbunyi demikian. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ketika kita mengalami penderitaan karena kita berbuat baik, adalah kasih karunia Allah yang kita terima. Itu kasih karunia Tuhan. Makanya saudara-saudara, mari kita bertahan dalam penderitaan. Yusuf, contoh dari dalam Alkitab, bagaimana dia mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam hidupnya, penderitaan demi penderitaan. Dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang, dijual, dijadikan budak di Mesir, difitnah, dimasukkan ke penjara. Yusuf percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik semuanya. Dia bertahan dalam segala penderitaannya, sehingga akhirnya Tuhan mengangkat dia. Tuhan menolong dia pada waktunya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau setia di dalam Tuhan.
Apapun yang terjadi, kita tetap bertahan. Kita hari-hari ini mungkin alami penderitaan. Ingat, Yesus sudah lebih dahulu menderita. Hari-hari ini kita akan menjelang Paskah. Kita mengingat bagaimana penderitaan Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana dia sudah lebih dahulu menderita. Bagaimana kasih Tuhan itu dicurahkan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara menderita hari-hari, ingat kepada Yesus. Ingat Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu menderita. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelajaran yang kita ambil dari firman Allah pada kesempatan saat ini, mari kita mau bertahan di dalam hidup ini, menghadapi setiap tantangan. Mungkin saudara berkata, sampai kapan penderitaan ini? Sampai kapan tantangan ini? Ada waktunya Tuhan akan memulihkan kita. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan segala keadaan. Ada waktunya Tuhan akan memberkati kita. Ada waktunya Tuhan akan menolong kita, melepaskan kita dari segala pergumulan, melepaskan kita dari segala tantangan. Kita berdoa juga supaya Indonesia dipulihkan hari-hari ini, supaya segala sesuatu berlalu, virus corona ini berlalu di dalam kehidupan bangsa Indonesia, di dalam kehidupan dunia pada umumnya. Nah saudara-saudara, ingat, Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan ada beserta dengan kita. Dia tidak tinggalkan kita. Kita tidak sendiri. Dia Allah Immanuel, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita. Makanya kita harus bertahan di dalam Tuhan. Segala sesuatu tantangan, peristiwa-peristiwa akan terjadi. Tetapi firman Allah katakan di ayat pokok tadi kita, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh selamat. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita. Kiranya Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, saat ini saya akan berdoa bagi saudara, bagi jemaat Tuhan GPDI Betania, maupun juga bagi jemaat, bagi yang menonton video ini. Biarlah berkat Allah menjadi bagian dari saudara. Kami berdoa, biarlah pertolongan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan bagi kami, memberikan pelajaran kepada kami untuk kami bertahan di dalam Tuhan, dalam situasi apapun. Karena kami percaya ada waktunya Tuhan akan menolong kami, ada waktunya Tuhan akan memulihkan kami. Berkati jemaat Tuhan GPDI Betania. Hamba berdoa sebagai gembala sidang, Tuhan memberkati jemaat Tuhan, berkati mereka di rumah masing-masing yang sedang menonton video ini. Berkati setiap rumah tangga, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan memberkati jemaat GPDI Betania. Dan kami berdoa juga bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang menonton video ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Kalau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam keadaan putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan tolong bangsa Indonesia. Tuhan tolong pemerintah kami. Tuhan tolong supaya dalam menghadapi situasi ini, biarlah boleh keluar dalam situasi yang sulit ini ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati para menteri. Tuhan tolong pemerintah kami, TNI Polri dalam mengamankan bangsa kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin kami. Berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Yesus Jawa Timur, kota Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Tuhan tolong dalam penanganan virus ini, biarlah semakin hari semakin Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Semakin hari Tuhan juga semakin pulihkan Sidoarjo dan Surabaya. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan.
Kami berdoa Tuhan Yesus, berkati pekerjaan Tuhan di GPDI Betania. Tuhan tolong biarlah jemaat Tuhan semakin bertumbuh, semakin hari semakin mereka mengasihi Tuhan. Dari anak-anak Sabtu ceria, anak-anak sekolah minggu, anak-anak ya Tuhan sampai orang dewasa diberkati oleh Tuhan. Ini menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, penghiburan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.